Saudara, untuk mengantisipasi sebaran corona yang kian masif, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapid test atau tes cepat massal virus corona di 27 kota kabupaten sejak Rabu kemarin. Meski begitu, rapid test ini diprioritaskan untuk orang dalam pemantauan. Tes cepat atau rapid test deteksi virus corona dilakukan di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kabupaten Bekasi yang menggelar rapid test dengan mendatangi rumah-rumah warga atau secara door-to-door. Ada 200 petugas medis yang disebar di Kabupaten Bekasi untuk melakukan rapid test di rumah-rumah warga. Pemkab Bekasi menargetkan rapid test akan selesai dalam waktu 2 hari. Pemprov Jawa Barat menunjuk lokasi tes secara masif di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Prioritas pertama adalah kategori A atau yang paling beresiko. Seperti orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan petugas medis. Sementara di Kabupaten Bogor, sebanyak 1.600 warga Kabupaten Bogor menjalani rapid test. Sebelumnya, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah terima kurang lebih 20.000 rapid test kit yang sudah dibagikan ke 27 daerah. Tes massal sudah dilakukan, tes masif sudah dilakukan di banyak tempat. Hari ini harusnya selesai para petugas kesehatan, ya sudah selesai harusnya, kemudian yang ODP, PDP harus selesai. Kalau beres tes masif ini, insya Allah hari Sabtu kita bisa punya peta lebih luas. Peta hari ini sudah didapat dengan tes mandiri yang 500 tes itu, yaitu ada 4 peta persebaran kan, Karawang 1, Lembang 1, 2 di Bogor. Nah, dengan tes rapid dan masif akan ditemukan peta berikutnya sehingga kita bisa melakukan blokade. Hasil tes secara masif ini diharapkan memberikan peta persebaran yang terukur yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan terkait penambahan hari kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan menggali lebih dalam langsung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bergabung melalui sambungan Skype. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore Mbak dan seluruh pemirsa di Indonesia. Salam dari Bandung, Jawa Barat. Kang Emil, Anda katakan bahwa besok akan diumumkan hasil dari rapid test beberapa hari ini. Disampaikan bahwa ada 20.000 rapid test, alat rapid test yang diberikan ke Jawa Barat. Besok itu artinya akumulasi 20.000 orang yang diprioritaskan dalam kelompok-kelompok tertentu sudah dites. Itukah hasil yang akan keluar besok? Ya Mbak, jadi kita melakukan 2 tes mandiri. Tes mandiri yang pertama sudah dilakukan di tanggal 14 menggunakan PCR. Yang tahap 2 adalah menggunakan RDT yang tes darah, kemudian dalam hitungan 15 menit hasilnya bisa keluar. Nah, yang 500 pertama menggunakan PCR itu sudah kami lakukan dan hasilnya kita menemukan peta persebaran di 4 lokasi. Seminar syariah di Bogor, kemudian acara keagamaan di Bogor, acara keagamaan di Lembang, dan acara Musdahibni di Karawang. Ini dalam peta pertama menghasilkan kesimpulan salah satunya 3 kepala daerah di Jawa Barat positif COVID-19. Nah, di tahap kedua ini kita masif sekali menggunakan RDT tes darah jumlahnya 20.000. Itu sedang dikerjakan dan hasil rapid test ini akan dilaporkan oleh 27 daerah mulai besok pagi sampai siang. Kalau hasilnya memang aman terkendali, jumlahnya sudah cukup untuk diumumkan, kami akan umumkan ke publik besok. Tapi kalau ternyata datanya masih berproses karena ada kendala di daerah, mungkin kami akan tunda beberapa saat. Tapi intinya kami akan transparan kepada masyarakat sehingga hasilnya bisa menjadi peta baru untuk diwaspadai oleh masyarakat dan menjadi sebuah panduan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih terukur dan lebih masif lagi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.
Kang Emil, pasti sudah ada hitung-hitungan tentu yang dibantu oleh para ahli kenapa kemudian diprioritaskan kelompok dengan orang dengan risiko begitu ya. Anda sebutkan beberapa kelompok tadi, tapi Anda katakan besok akan keluar peta persebaran baru berdasar atas hasil itu. Bagaimana kemudian logikanya dengan 20.000 dengan mekanisme prioritas kelompok-kelompok tertentu kemudian itu bisa dijadikan acuan peta persebaran. Kenapa tidak secara acak misalnya melalui app yang sudah disediakan di Bandung juga atau di Jawa Barat? Iya, ini menggunakan teori Korea Selatan, Mbak. Korea Selatan itu penduduknya 51 juta, yang dites hanya 300.000. Berarti hanya 0,6 dari seluruh penduduk Korea Selatan dengan 0,6% bisa menemukan peta persebaran. Nah, kami lakukan pola yang sama, tapi jumlah rapid testnya cuma 20.000. Jadi kami memanfaatkan yang ada untuk dimaksimalkan ke pihak-pihak individu-individu yang kita curigai, kita waspadai dengan urutan prioritas. Prioritas pertama adalah para PDP atau pasien, keluarganya, tetangganya, lingkaran sosial. Kemudian yang kedua adalah ODP. Makanya saya titip, ini jangan pada mudik. Karena kalau mudik statusnya menjadi ODP. Kalau ODP harus isolasi diri dan nanti dipaksa tes masif yang jumlahnya sudah terbatas. Nah, di rombongan yang urgent juga adalah para dokter, perawat, tenaga kesehatan itu didahulukan. Baru gelombang berikutnya adalah profesi-profesi yang rawan terhadap COVID-19, tapi bukan kategori yang urgent. Contohnya petugas-petugas di bandara, di terminal, kemudian para pejabat publik yang banyak berinteraksi sosial, kemudian tenaga kesehatan yang tidak berada dalam COVID-19 terdepan, itu juga akan kita tes. Kemudian mereka yang bergejala agak ingin melakukan keyakinan, itu tentunya kita akan beri prioritas untuk tes COVID-19 ini. Kang Emil tadi singgung soal jangan mudik dulu. Saya lihat tadi di akun Instagram Anda lebih dari sejam lalu posting soal imbauan untuk tidak mudik dulu. Sudah ada data Kang Emil kira-kira yang dari Jakarta setidaknya atau daerah-daerah lain yang balik ke Jawa Barat, sudah ada data? Sudah cukup banyakkah? Puluhan ribu, Mbak. Dari satu Sumedang saja, yang tadinya ODP-nya hanya 10, Pak Bupati Sumedang melaporkan sekarang sudah 1.300 dalam hitungan hari. Ini semuanya gara-gara pemudik dari Jakarta, yang kebetulan rata-rata tunggang gorengan, tukang bakso tahu itu pada pulang semua. Nah, ini yang mengkhawatirkan karena mereka mungkin membawa virus ini dengan kategori asimptomatik, yang tidak bergejala, terlihat sehat, padahal sedang membawa virus. Jadi saya titip, lebih mudah melakukan isolasi di Jakarta, sistem kesehatan dan pertolongan jauh lebih mudah ketimbang di daerah yang kampungnya jauh-jauh, harus ke gunung, harus ke pelosok, dan lain sebagainya. Jadi saya titip, jangan mudik dulu, tapi kalau harus terpaksa dan keburu mudik, maka status Anda adalah ODP yang harus wajib mengisolasi diri selama 14 hari. Saya sudah instruksikan kepada kepolisian, jika ada pemudik berstatus ODP tidak melakukan isolasi diri, maka akan ada tindakan hukum. Akan ada tindakan hukum. Jadi saat ini di Jawa Barat yang masuk kategori ODP adalah termasuk juga para pemudik. Berarti apakah itu langsung dilakukan tracing terhadap mereka, Kang Emil? Ya, jadi para RT dan RW sudah diberikan maklumat agar dalam hari-hari ini melaporkan siapa-siapa tamu-tamu yang datang dari perantauan, datang sebagai tamu di wilayahnya, itu untuk segera melaporkan ke kepolisian, Kapolsek, untuk kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten masing-masing dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk diberi tindakan. Yang pertama adalah isolasi diri, kedua jika bergejala akan kami lakukan tes menggunakan rapid test yang kami punyai terbatas ini.
Kalau terbatas ada app juga, Kang Emil. Di situ warga kemudian mengisi biodata dan apakah mendapatkan gejala atau tidak, atau memiliki gejala atau tidak. Di situ juga menjadi mekanisme untuk menyaring siapa-siapa saja yang masuk ke rapid test, Kang Emil, atau ada mekanisme lain untuk itu? Betul. Jadi dengan 20.000 ini kita bagi-bagi, sepertiganya sudah kita hitung cukup untuk kategori pertama, yaitu ODP, PDP, keluarganya, lingkaran sosialnya, para dokter, tenaga kesehatan. Sisanya 2/3-nya untuk kategori 2, yaitu profesi-profesi yang dicurigai atau diwaspadai karena interaksi sosialnya tinggi. Nah, kelompok yang kedua ini daftarnya harus menggunakan apps. Dan laporan hari ini yang daftar via apps Pikobar ini sudah 10.000, Mbak. Jadi artinya insya Allah bisa kita tes, masih dalam jangkauan 20.000 rapid test yang kita punyai. Kang Emil, di provinsi lain ada sejumlah daerah yang sudah menyatakan sempat ada nomenklatur lockdown lokal, belakangan diubah menjadi isolasi terbatas. Di Jawa Barat sendiri, kabupaten kota di Jawa Barat sendiri seperti apa? Kami sudah rapat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada 8 sampai 9 daerah yang sudah disimulasikan untuk melakukan lokal lockdown. Kami akan koordinasi dengan pemerintah pusat karena keputusan lockdown atau tidak lockdown itu adalah domain dari pemerintah pusat. Jadi kami tertib pada administrasi dan protokol dari pemerintah pusat. Bahwa ada kebutuhan, kami sampaikan argumentasi itu mulai hari Senin kepada Pak Doni Monardo dan pemerintah pusat. Sudah disiapkan ya. Kang Emil, terakhir jelang nanti bulan Ramadan, tentu bahkan ada kata-kata tadi di Sumedang saja 1.300 yang sudah kembali. Mungkin akan lebih banyak lagi yang kembali. Imbauan selain melalui media sosial yang sudah saya baca sekitar sejam lalu, apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya, tentunya kami mengandalkan TNI dan Polri dalam menegakkan kedisiplinan. Karena statusnya belum lockdown, maka tidak ada pasal-pasal hukum yang begitu kuat untuk menindaklanjuti mereka-mereka yang melanggar himbauan. Tapi dengan kondisi saat ini, kami berkoordinasi untuk menutup perbatasan-perbatasan dengan kondisi-kondisi yang harus dikoordinasikan. Paling besar yang bisa kami lakukan adalah melakukan himbauan melalui RT RW kepala desa. Mereka sudah pasang spanduk di mana-mana. Mudah-mudahan ini bisa dimasifkan terutama oleh media khususnya Kompas untuk membuat warga-warga yang rencana akan pulang bisa menunda kepulangan sampai selesainya pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih, itu yang kita harapkan. Kang Emil sudah bersedia bicara di Kompas TV dan semoga bisa didengarkan oleh banyak orang dan menunda untuk pulang ke Jawa Barat setidaknya. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.